Halo, selamat malam, selamat datang di Kelas Cinta Live. Hari ini spesial juga karena hari ini episode kali ini disponsori oleh Nutrimax, Callen Claire dan Makeover, dan juga rekaman audionya bakalan diputerin di Inspigo. Kenapa sih banyak cewek begitu insecure sama wajah? Karena tuntutan yang begitu tinggi terhadap kecantikan. Tapi ya memang law of attraction berawal dari mata, baru turun ke hati. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Ayo fokus memperbaiki diri. Nutrimax Vibrant Skin. Unlock the key to your youthful skin. Cowok juga wajib merawat diri. Aku konsumsi Vibrant Skin juga loh. Come on ladies, show me the very best of you. Nah, jadi bagaimana caranya untuk santai menghadapi tekanan keluarga, teman dan masyarakat? Yang pertama adalah kamu harus sudah terbiasa untuk rebel. Sulit buat kamu untuk tiba-tiba gitu melawan orang tua. Maksud saya melawan bukannya melawan berantem sama orang tua, bukannya jadi bertengkar gitu loh, ribut gede gitu, maki-makian sama orang tua, bukan ya. Maksud saya melawan adalah melawan keinginan orang tua gitu. Sulit kalau misalnya kamu dari sejak kecil aja kamu nggak pernah belajar untuk sedikit memberontak gitu. Belajarlah untuk sedikit memberontak kecil-kecilan gitu. Ya saya nggak suruh kamu memberontak jadi anak kurang ajar, bukan. Tapi kamu harus belajar untuk menyatakan bahwa kamu ini adalah seseorang mandiri yang punya otonomi, yang punya hak sendiri yang nggak bisa diganggu gugat oleh orang tua. Contohnya apa? Contohnya sesimpel adalah pulang malam. Orang-orang yang biasanya merasa tertekan adalah orang-orang yang dari kecil dia nggak pernah memberontak dari orang tuanya. Dia benar-benar nurut gitu. Akibatnya dia selalu merasa seumur hidupnya selalu berusaha mengikuti keinginan orang tuanya, nggak pernah menjadi dirinya sendiri. Tapi kamu bisa mulai, misalnya jam malam kamu jam 9. Oh, jam 9 mah kayaknya kemalaman ya. Kalau misalnya anak mami mah biasanya jam 7 udah disuruh pulang kayaknya. Ya anggaplah jam 9, kamu harus pulang di rumah jam 9 ya. Kamu telatin sedikit jam 10. Diomelin ya sudah, nggak apa-apa. Diomelin mungkin kamu, nggak apa-apa, it's okay. Jam 10. Lama-lama nanti jam 10 udah nggak diomelin lagi karena udah biasa. Ya habis itu kamu naikin lagi jadi jam 11. Diomelin kamu, biarinin aja. Toh kamu juga sering diomelin juga kan gitu kan, gara-gara satu atau lain hal gitu. Ya at least kalau kamu bakalan diomelin, ya udah paling enggak kamu diomelinnya itu ada manfaatnya gitu loh. Manfaatnya adalah kamu jadi melebarkan lingkaran kebebasan kamu gitu. Tadinya harus pulang jam 9, akibatnya sekarang jadi bisa pulang jam 10 gara-gara kamu sering pulang jam 10 meskipun diomelin terusan. Ya itu hal-hal kecil kan sebenarnya. Itu saya, dan ingat saya juga nggak nyuruh kamu untuk kayak ngelawan orang tua, ngebentak orang tua. No. Tapi peraturan orang tua yang tidak masuk akal itu silakan kamu sedikit memberontak, sedikit langgar. Istilahnya kamu dikasih pagar nih, kecil banget pagernya, kamu loncat pagernya gitu loh, agar nanti si orang tua jadi melebarkan pagernya, kamu lompat lagi, dilebarin lagi pagernya gitu. Masih dipagerin sih, masih dilarang-larang sih, tapi at least larangannya udah jadi semakin longgar. Nanggep gak sih? Itu loh caranya. Banyak yang curhat sama saya punya masalah sama orang tuanya, ditekan sama orang tuanya, gak happy tinggal sama orang tuanya, banyak tuntutan dan segala ini. Tapi saya bilang ya, solusinya cuma satu sebenarnya, gampang. Cabut, keluar dari rumah, tinggal sendiri gitu loh. Bukan kabur dari rumah ya. Maksudnya keluar dan tinggal sendiri gitu, ngekos kek atau pindah kerja keluar kota kayak gitu ya. Tapi terus dia bilang, aduh tapi nggak bisa kak, orang tua saya begini nggak dikasih dan segala macam. Ya inilah gitu. Itu karena tidak terbiasa untuk memperluas batas gitu loh ya, untuk melanggar batas yang diberikan gitu. Jadi akibatnya nggak bisa keluar, terus terkungkung, terus terkurung dalam rantai atau penjara yang dibikin oleh orang tua. Dan ini memang sulit dilakukan kalau udah gede begini, tapi bisa di start dari sekarang gitu. Hal yang kecil-kecil, karena nanti akhirnya orang tua pun jadi terbiasa dengan tingkah kita lah yang bandel istilahnya gitu. Dan orang tua jadi mengerti bahwa
kita juga nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa diatur-atur bahwa kita juga udah gede gitu loh. Itu loh, gimana caranya orang tua bisa ngelihat kamu sebagai orang yang sudah besar dan mandiri kalau kamunya aja juga nggak bersikap mandiri gitu loh. Kalau kamunya aja masih bersikap kayak anak kecil gitu, yang apa-apa harus disuruh-suruh, yang apa-apa harus minta persetujuan orang tua, yang apa-apa harus semuanya harus orang tua gitu loh. Yang pertama adalah belajar untuk memberontak dan memperluas pagar kamu gitu loh, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dikit aja ya. Ini sorry, saya bukannya beneran ya, saya bukannya ngajarin supaya kamu berantem atau ngelawan orang tua, tapi tanpa saya ngajarin pun kalian udah sering diomelin kan, bener kan, udah sering bertengkar juga kan sama orang tua, nanggap nggak? Jadi lebih baik lakukan itu dengan cara yang lebih efektif gitu loh, yang memang kamu tahu manfaatnya gitu. Kayak misalnya contohnya keluar dari rumah dan tinggal ngekos, nggak dikasih kan lah. Kalau misalnya kamu keluar aja terus mungkin berantem, jadi bertengkar dan marah, ya mungkin memang bisa terjadi, tapi terus so what? Kamu juga selama ini juga udah sering berantem, kamu juga selama ini udah sering bertengkar dengan orang tua, tapi kali ini kamu bertengkar tapi kamu bisa keluar dari rumah. Dan itu sangat-sangat bagus banget gitu loh. Karena kalau kamu udah bisa keluar dari rumah, saya jamin hubungan kamu dengan orang tua malah jadi membaik. Hubungan anak dan orang tua ketika anaknya sudah pergi dari rumah tinggal sendiri, itu hubungannya jadi baik karena jadi saling kangen. Karena ketemunya ketika saat yang baik-baik doang, ketemu kangen-kangenan, makan sebentar di restoran misalnya, ya ngobrol-ngobrol dan segala macam, udah gitu pulang. Ya, jadi nggak sempet berantem, nggak sempet ada momen-momen negatif. Setiap ketemu hanya terjadi momen positif. Oke, itulah positifnya kalau tinggal di luar, jangan sama orang tua. Orang tua juga jadi kangen, kita juga jadi kangen gitu loh. Kita juga jadi bisa ngehargain perhatian orang tua gitu. Oh, kalau di rumah enak banget, apa-apa udah disiapin, makan udah tinggal makan, ya kan, kasur udah dibersihin misalnya gitu. Tapi kalau di sini aku tinggal sendiri, aku masak harus sendiri, semua harus sendiri gitu kan. Aduh, enaknya, thank you ya. Jadi merasa bersyukur punya orang tua yang baik gitu, yang ngurusin kita kalau sakit. Sementara kalau tinggal sendiri sakit nggak ada yang ngurusin gitu. Kita jadi lebih menghargai orang tua karena udah nggak bareng mereka. Mereka juga akan jadi lebih menghargai kita. Jadi kalau kamu punya masalah sama orang tua, bener-bener deh solusinya cuma satu: get the hell out of there. Cabut. Kalau masih stuck di situ, sorry gitu ya. Sorry gitu ya, dan lu harus berani untuk konflik gitu. Jangan takut untuk konflik dengan orang tua. Jangan berharap mereka akan berubah tiba-tiba jadi baik, membiarkan lu untuk pergi terbang keluar dari sangkar. Nggak akan gitu. Memang harus terjadi konflik terlebih dahulu gitu. Konflik antara anak dan orang tua itu sangat wajar, karena orang tua pengen kekepin anaknya di kandang gitu, anak pengen terbang gitu loh. Cabut, pasti ada konflik gitu loh. Jadi jangan takut konflik. Justru kalau kamu takut konflik, akibatnya nggak ada yang happy dua-duanya gitu. Kamunya nggak happy, nggak bisa terbang. Orang tua juga nggak happy karena ngelihat anaknya kayak apa ya, nggak pernah dewasa gitu. Cabut. Jangan takut konflik dengan orang tua. Yang penting dilakukan dengan cara yang efektif. Kamu ngerti tujuannya apa gitu loh. Yang kedua adalah apa? Aduh, ini yang paling penting juga nih, nomor 2 adalah apa? Harus punya power. Power itu apa sih? Money. Maksudnya kamu harus mandiri. Banyak yang curhat sama saya di DM Instagram. Ya kak, saya punya masalah sama orang tuanya, dituntut ini dan itu, ya kan, malah dijodohin dan segala macem gitu. Saya tanya, kamu masih tinggal sama orang tua? Masih kak. Kamu berberapa sekarang? Saya umur 19 misalnya. Kamu masih kuliah? Iya, saya masih kuliah. Kuliah dibiayain orang tua? Iya gitu. Selama kamu masih dibiayain orang tua, masih makan, dikasih makan orang tua, masih tinggal di rumah orang tua, ya mau gak mau gitu loh, mereka berhak ngatur-ngatur kamu, mereka berhak menuntut kamu, karena mereka yang kasih makan kamu, karena mereka yang biayain hidup kamu. Saya belain orang tua kalau begitu. Ya, nasihat saya selalu sama. Kuliah yang bener, dapat nilai bagus, dapetin kerja. Setelah dapat kerja, baru kamu punya uang, kamu cabut dari rumah, ngekos sendiri, jadi mandiri. Jadi kuncinya adalah jadi mandiri. Gimana mungkin orang tua bisa ngelihat kamu sebagai orang yang sudah dewasa kalau beli pulsa aja masih minta, kalau GoPay aja masih minta diisiin, kalau makan aja masih disediain. Kamu harus mandiri dulu. Mandiri of course secara finansial. Jadi apa-apa segala macam udah nggak usah pakai minta uang nyokap lagi, minta uang bokap lagi. Malah kamu yang ngasih. Itu yang keren. Malah kamu yang ngasih. Ketika kamu sudah punya kekuatan finansial, udah punya mandiri lagi, kamu udah nggak makan lagi duit dari orang tua gitu. Mereka udah nggak punya power lagi terhadap kamu gitu, karena kamu udah nggak dibiayain lagi ya. At least powernya sudah berkurang jauh, udah berkurang setengah lah istilahnya, udah berkurang setengah.
Ya kalau dulu kan istilahnya kamu memang nggak bisa, mau gimana, nggak punya uang juga gitu loh. Kalau keluar dari rumah bisa mati di jalan gitu. Nggak ada pemasukan, nggak bisa beli makan, nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain karena semua dibayarin orang tua. Tapi setelah kamu kerja yang oke, yang sukses ya kan, jadi kamu yang punya power, kamu bisa menentukan kamu mau ngapain gitu. Dan di combo sama yang tadi, yang nomor 1 tadi ya, belajar sedikit rebel, dan yang nomor 2 harus punya kekuatan gitu, kekuatan finansial sih terutama itu kekuatan finansial. Ya. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap. Mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.